kitab Arba'in ya. Hadis Arba'in yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf ya, An-Nawawi. Ya. Dan kita kemarin sudah bacakan hadis yang pertama, yaitu tentang niat. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Amirul Mukminin Abu Hafs, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, sahabat Nabi, ya, yang sekaligus juga merupakan khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, karena barangkali masih ada hal yang belum jelas atau mungkin masih ada ya yang mau ditanyakan ya untuk hadis yang pertama sebelum kita beranjak ke hadis yang berikutnya ya. Silakan mungkin ya kita ya, ya bisa lebih memperdalam ya kalau memang dibutuhkan ya, karena saya juga nggak tahu apa yang harus disampaikan yang ya mungkin kemarin ada yang terlewat ya, agak lupa juga kemarin saya nyampaikan apa aja. Tapi paling tidak ya dari Bapak Ibu sekalian silakan kalau ada hal yang masih ya, terasa kurang dimengerti ya, nah bisa ya ditanyakan kembali karena mungkin kemarin masih buru-buru waktunya ya kalau ternyata belum jelas ya. Ya, silakan. Kalau nggak salah kemarin itu sedikit rangkuman niat itu membedakan antara yang kebiasaan dengan yang ibadah, terus membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kira-kira kemarin disebut seperti itu. Barangkali ada pertanyaan yang belum jelas barangkali mengenai niat, bagaimana itu niat di hati atau tergabung dengan yang lain. Silakan mungkin. Ustadz, ya. Amal yang kita kerjakan sehari-hari itu belum tentu akan mendapat pahala, betul kan? Ya, Pak Ustadz. Misalnya orang bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Kalau dia hanya suatu rutinitas saja, dia berangkat kantor, pulang, itu bisa mendapat pahala atau tidak gitu? Gimana? Atau harus niatkan betul-betul atau bisa satu kali niat ini kerja untuk keluarga atau setiap kita berangkat harus dengan niat atau bagaimana? Ya, baik. Jadi sebagaimana kita sudah sampaikan kemarin, ya niat itu akan berdampak pada nilai dari apa yang kita lakukan. Ya, aktivitas kita apapun, ya selama itu aktivitas yang sifatnya ya bukan sesuatu yang merupakan perkara yang haram atau dilarang, ya. Jadi minimal misalnya mubah, ya. Maka kalau aktivitas-aktivitas itu kemudian ya disertai di dalamnya dengan ya apa yang bisa menjadi ya bernilai, nah, yaitu diantaranya adalah niat yang ikhlas, ya, maka ya ada ya pahala ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Niat ini akan menentukan ya apakah aktivitas itu atau amal itu bernilai ibadah atau tidak, ya, mendapatkan pahala atau tidak, ya. Dan yang kedua, ya sudah saya singgung juga kemarin, selain ikhlas, maka cara dalam menjalankan aktivitas itu tidak bertentangan dengan cara-cara yang sudah ditetapkan dalam syariat, ya, baik itu yang dituntut Allah dalam Al-Quran maupun yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Ya, jadi harus niatnya ikhlas dan caranya benar. Dan benar itu adalah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kapan niat itu? Ya, ya tentunya setiap saat ya kita pasti ya ketika sudah memulai sesuatu dengan niat lillah karena Allah, ya seterusnya ya kita niatkan seperti itu pasti ya. Kan niat itu sesuatu yang hati kita yang ya apa namanya mengarahkan ya untuk apa yang kita lakukan ini. Jadi dengan demikian apa yang kita lakukan saat itu dan untuk seterusnya itu
kalau dari awal kita niatkan ya memang karena Allah, ya dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ya dengan perbuatan itu ya bisa meridhoi kita, ya meridhoi karena niat kita itu tadi ya karena Allah, maka selama kita melakukan itu, ya selama kita melakukan amal itu, ya akan dianggap sebagai sesuatu yang bernilai ibadah, ya. Selama tidak berubah niatnya. Kecuali kalau misalnya terjadi perubahan, ya tiba-tiba setelah sekian lama kok, ya niatnya menjadi lain misalnya, ya. Tapi biasanya kalau sudah dari awal niatnya, ya karena Allah, ya jelas dia tahu bahwa apa yang kita lakukan ini Allah ridho. Ya, mengapa Allah ridho? Karena Allah juga memerintahkan kita untuk ya melakukan perbuatan itu, ya misalnya seperti dalam kaitannya dengan mencari nafkah, ya karena memang tanggung jawab seorang ya kepala rumah tangga mencari nafkah, ya dan itu jelas ya ada nasnya, ada dalilnya, ya ada tanggung jawab yang Nabi bahkan mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya dan juga dalil-dalil yang lain. Nah dengan demikian karena kita tahu sebagai pemimpin dalam rumah tangga itu kewajiban kita. Nah, karena itu wajib, ya kewajiban itu berarti suatu hal yang harus kita lakukan. Ya, maka melakukannya dengan kita tahu bahwa itu adalah hal yang Allah perintahkan, kita menjadi ya meniatkannya ya untuk Allah, untuk memenuhi perintah Allah maksudnya ya. Ikhlas karena Allah itu maksudnya ya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah. Nah, hasilnya tentunya adalah ya akan memberikan dampak tidak hanya nilai ya apa secara value-nya di dunia ya nilainya, tapi juga hasil di ya akhirat dengan ya apa namanya dijadikan itu sebagai nilai ibadah. Tetapi jangan lupa ya hal yang kedua yaitu apa caranya ya bahwa yang kita lakukan itu nggak boleh menyimpang dari apa yang sudah dituntunkan. Walaupun niatnya setulus apapun karena Allah, kalau caranya tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan syariat, ya tidak ada nilainya. Sama sekali nggak ada nilainya. Ya, niat saja tidak cukup. Ya, niat dan keikhlasan dengan cara-cara yang kita lakukan harus ya berdasarkan apa yang sudah dituntunkan oleh syariat. Oleh karena itulah, ya orang akan semakin banyak nilai apa yang dia lakukan selama dia tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah hal yang memang ada ya hal-hal tersebut ada dalam syariat ya sebagai sebuah hal yang ya diperintahkan atau hal-hal yang memang kita ya harus untuk melakukannya. Nah, untuk kita tahu itu bagaimana? Ya kita harus mengetahuinya dengan ya memahami dan memahami itu dengan mempelajari. Ya, kita nggak akan paham kalau kita nggak belajar. Ya, makanya Islam sangat menekankan untuk kita menuntut ilmu, ya, untuk kita belajar sehingga kita tahu. Ya, nilainya jadi berbeda antara orang yang tahu bagaimana itu, ya, bermanfaat bagi dirinya dengan cuma sedikit saja masalahnya itu adalah berkaitan dengan hati, ya. Hati, ya, berbeda niat saja, tapi hasil atau ya apa yang bisa diperoleh ya itu akan berbeda. Ya, jadi seperti itu Ibu ya. Wallahu a'lam. Bisa dikasih contoh nggak Ustadz? Apa bagaimana misalnya pekerjaan sehari-hari yang mubah gitu ya, yang boleh dikerjakan mendapat pahala atau itu menjadi dia bekerja nggak dapat pahala gitu. Misalnya apa? Misalnya kita mengurus suami atau ini tapi ternyata apa yang kamu kerjakan dulu nggak dapat hanya rutinitas aja. Itu apakah bisa begitu? Atau setiap bikin minum untuk suami itu dengan niat nih Allah saya bikin untuk karena Allah gitu apa rutinitas aja itu sudah mendapat pahala? Iya, sebenarnya ya kalau itu hal yang memang secara dalil sudah jelas bahwa itu adalah hal yang diperintahkan, kita melaksanakannya sudah dapat pahala. Kalau memang kita melaksanakannya karena kita tahu itu adalah perintah gitu ya. Jadi ini makanya ya tahu dan tidak tahunya itu. Kalau kita tahu bahwa memang tugas kita sebagai istri misalnya ya adalah untuk ya memberikan pelayanan terhadap suami gitu ya. Artinya secara umumnya begitu. Dan kita tahu itu adalah
perintah dari Allah. Ya, maka apa yang kita lakukan itu menjadi hal yang bernilai pahala. Ya, tapi kalau kita nggak mengerti, ya, dan itu tidak membuat kita kemudian melakukan itu karena ya apa yang memang kita tahu sebagai sebuah perintah, ya, bisa jadi ya rutinitas itu hanyalah sesuatu yang ya apa namanya hal yang kita anggap ya biasa saja, ya. Walaupun tentu saja masalah kemudian akan diberikan nilai pahala atau tidak itu tentunya Allah Subhanahu wa taala ya yang punya wewenang, ya. Allah punya wewenang, ya, karena Allah yang Maha tahu bahwa seorang hamba dengan perbuatannya ya kemudian apa yang dia lakukan itu Allah berikan nilai sebagai pahala, ya. Secara spesifik itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi kita sendiri tentu kita akan lebih merasa itu punya ya nilai kalau kita ya memenuhi syarat supaya sesuatu itu bernilai, kan gitu, ya. Jadi kita melihat dari sudut pandang kita, bahwa dari sudut pandang kita sesuatu itu memiliki nilai kalau syaratnya terpenuhi, yaitu tadi ikhlas dan mengikuti cara yang benar sesuai dengan yang ditentukan. Tapi dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih tahu ya keadaan hambanya, ya, ya, bahwa hamba itu melakukan perbuatan seperti itu, ya, ya, kalau dia seorang muslim tentunya akan mendapatkan nilai, ya, secara umum. Tapi kalau dia bukan muslim, apapun kebaikannya kan nggak dinilai, ya, hilang semua amal-amal tersebut, ya. Jadi wallahu alam, ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan penilaian terhadap amal-amal hamba. Sedangkan kalaupun syarat terpenuhi saja, kita masih ada kekhawatirannya. Misalnya kita sudah berusaha ikhlas, kita sudah dengan cara-cara yang sesuai dengan yang kita tahu, ya, yang benar bagaimana, yang tidak boleh kita juga tinggalkan. Apakah amal diterima atau tidak? Itu juga nggak bisa kita kemudian meyakini bahwa pasti diterima. Itu hanya sudut pandang kita, syarat terpenuhi, oh berarti ya insya Allah diterima, tapi tetap penilaiannya Allah. Allah yang akan menentukan diterima atau tidak, ya. Jadi kita hanya berusaha sesuai dengan apa yang menjadi sebab diterimanya amal, ya. Tapi bagaimana nanti apakah akan diterima atau tidak, ya, nah, itu kita nggak tahu, ya. Para ulama dahulu, ya, dari dahulu selalu, ya, khawatir kalau amalnya nggak diterima, ya, mereka maka sering merasa, ya, keadaan mereka itu yang mereka khawatirkan kalau amal-amalnya nggak diterima, ya. Jadi ada itu yang kemudian nanti kita akan pahami perlunya kita punya ya khauf, ya, rasa takut ya kalau kita ternyata beramal tapi ternyata nggak diterima sama Allah walaupun sebab-sebabnya sudah terpenuhi syarat-syaratnya, ya. Nah, supaya kita nggak menjadi sombong, nggak menjadikan diri kita terus merasa bangga dengan amal kita dan tidak mengandalkan amal kita bahwa pasti, saya kan sudah mengerjakan ini syarat-syarat terpenuhi, terus yakin pasti saya bisa masuk surga. Nggak bisa, ya. Nggak bisa ada keyakinan begitu. Tetap, ya, Allah Subhanahu wa taala yang punya hak, ya, untuk menentukan itu, ya. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Gitu, Ibu. Kalau terakhir, kalau puasa niatnya untuk supaya berat badan turun, itu gimana, Sat? Nah, ini puasa itu kan secara zahirnya adalah sebuah ibadah gitu kan. Tapi kalau ibadah yang zahirnya ibadah tapi diniatkan bukan untuk tujuan beribadah kepada Allah, maka ya tidak ada nilainya. Jadi berat badan turun itu mestinya jangan jadikan niat, tapi itu hanya sebuah efek samping, sebuah bonus gitu, ya. Ya, tujuannya tetap kita kalau puasa ya karena Allah gitu, ya. Makanya ambil puasanya puasa-puasa sunnah, misalnya puasa sunnah itu yang ada tuntunannya yang disunahkan, misalnya Senin Kamis atau puasa Daud gitu, ya, atau puasa Ayyamul Bid yang 3 hari setiap bulan. Ya, kalau mau lebih sering puasa Daud kan, sehari puasa sehari enggak. Ya. Kalau kemudian dari hasil puasa itu memang ya alhamdulillah ya ada ya nilai tambah yaitu dengan turunnya berat badan, ya itu suatu hal yang kita syukuri. Alhamdulillah, ya, Ustaz. Ya, termasuk kalau untuk sehat, ya, tapi jangan jadikan sebagai hal yang ya kita tujukan sebagai hal yang utama. Artinya kalaupun dia menyatakan begitu, kalau dia saya puasa pokoknya supaya sehat, niatnya itu ya sudah, mungkin dia dapat sehat tapi nggak dapat pahala.
gitu loh. Ya, sehatnya dapat tapi pahalanya nggak dapat. Tapi kalau kita niat karena Allah, dapat dua-duanya insya Allah. Dapat pahala dan juga insya Allah sehat juga ya. Berat badannya bisa turun juga gitu loh. Ya, makanya niat ini akan sangat menentukan ya nilai dari suatu amal. Ya, wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khair. Ya. Ya. Nanti kalau masih belum jelas berarti pertemuan berikutnya kita masih bahas ini. Tapi mungkin insya Allah kita lanjut aja. Nanti kalau misalnya masih ada hal yang ternyata memang ada muskilah yang tertunda dan baru ingat misalnya atau baru ada muncul, nah nggak apa-apa walaupun hadisnya sudah bertambah, misalnya ternyata kita bahas hadis berikutnya, tapi masalahnya kok ternyata masih ada, nggak apa-apa tanyakan lagi, nggak harus hadis yang saat itu juga kan gitu ya, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai nanti kita ya malah karena masih ngumpul pertanyaannya dan mungkin masih ini ya nggak nambah-nambah, jadi tetap jalan, tetap juga. Dan untuk hadis kedua pekan depan kemungkinan kita akan lompati ya, karena hadis itu sudah kita bahas di usul Salasa. Ya, kita lompati hadis ketiga insya Allah. Ya, karena sudah pernah kita bahas. Cuma tetap kalau masih ada pertanyaan, ya masih ada yang kurang jelas ya boleh ditanyakan juga ya. Itu hadis tentang hadis Jibril ya, tentang iman, Islam dan ihsan. Waktu pembahasan usul Salasa sudah pernah kita ya kupas ya. Ya Bapak Ibu sekalian, sementara sampai ini dulu ya. Semoga bermanfaat. Syaratnya apa tadi? Syaratnya Ya. kita sama ya wallahu taala ala wa alam. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.